Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Yes, kembali lagi di DPI Jebret Tim. Kita membahas Arsenal yang baru mendatangkan Calafiori. Ini mungkin berkat Jorginho dan agen ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas lini belakang dari Arsenal semakin kuat. Kemudian banyak opsi di lini belakang. Timber juga pemain baru, rasa lama juga muncul. Nah ini nih, baru rasa dengan lama. hadirnya Calafiori, apakah masih ada PR, Koci, bagi MU? Arsenal. PR bagi MU Iya, benar juga. PR. Gue bilang pemain kayak Tierney, Kiwior, Zinchenko ini nggak bisa ngangkat Arsenal. Wow. Jadi butuh ya back kiri terutama. Yang konsisten kan cuma Saliba sama Gabriel. Saliba. Iya kan, yang konsisten Iya. sepanjang musim main bagus ya cuman mereka berdua gitu kan. Ya. Ben White ada periode bagus, ada Ben jeleknya White juga. Tomiyasu juga seperti itu. Tierney apalagi Kiwior kadang bagus banget, kadang jelek banget. Zinchenko juga kayak gitu. Jadi emang konsistensi belum dipunyain sama mereka ya. Walaupun pairing center back-nya udah utama lah ya, yang terbaik di Premier League kemarin kan. Dengan jumlah gol yang paling sedikit di musim kemarin, Saliba dan juga Gabriel. Ya masuknya Calafiori ya orang bilang the next Paulo Maldini mungkin terlalu berlebihan lah ya. Setuju gua. Kan masih terlalu jauh gitu. Cuman kan karena kemampuan dia bisa bermain di tengah dan juga bisa bermain di kiri kan, ya mirip Maldini juga kan, pernah main di kiri, pernah main di kanan. Tapi dia bukan tipikal back kiri. Bukan, Dan memang itu bukan. sebenarnya itu yang dibutuhkan Arsenal. Tapi dia yang bagusnya tuh bisa ke tengah dengan Iya, bagus. iya. Ya dia mirip Zinchenko sebetulnya Zinchenko, perannya ya. ya. Ya, mirip. Bisa ditaruh kiri, cuman kayaknya Arteta akan memainkan dia lebih dorong ke atas gitu di membantu lini tengah lah. Oke. Defensif terakhir di depannya back tapi di belakangnya gelandang bertahan. Mungkin posisinya yang paling pas dia di situ. Dan yang kalau gue baca keinginan Arsenal mendatangkan dia tuh dia bring balance ke tim kan, waktu itu sempat gue bilang ketika musim lalu terlalu berat ke kanan kan, semuanya datang dari kanan, dari Saka, sementara di kiri ketika Martinelli nggak bisa nunjukin performance-nya, agak sedikit timpang tuh sisi dari kiri ya. Kadang-kadang si yang dari Brighton siapa namanya? Trossard bagus di kiri tapi kan nggak sepanjang musim juga. Nah ini kan ada bantuan dari sisi kiri untuk ngebantu lini depan juga, untuk membantu lini pertahanan, masuknya Calafiori di situ. Dengan opsi banyaknya pemain bertahan ini masih kurang juga nih, kata Coach Justin. Gua rasa sih cukup sih sejujurnya. Menurut gua malah cukup karena dalam 2 musim Arsenal menunjukkan progres sebenarnya. Tapi kalau progres di musim lalu mereka juga ada faktor luck-nya juga kalau gua bilang, karena musim lalu dibandingkan 2 musim lalu kan hampir juara juga tuh. Hampir, Di 2 musim yang lalu mereka kebobolannya 40 gol, musim lalu cuma 18 gol. Tapi pembedanya apa? Pembedanya musim lalu mereka Gabriel sama Saliba 1 musim nggak tergantikan. Oke. Bandingkan sama 2 musim yang Dan sebelumnya. gak ada yang cedera musim lalu. Iya, itu makanya faktor luck-nya Dari mungkin pemain ini tuh. pentingnya. Yang gue sebut luck-nya tuh maksud gue cederanya itu. 2 musim lalu Saliba yang cedera, Saliba seorang tapi runtuh tuh. Satu tim kolektivitas. Tapi musim lalu mereka berdua bisa main, dan menurut gue datangnya si Calafiori ini mereka bisa nambah hal itu jadi lebih bagus lagi karena dia lebih komplit dibandingkan Zinchenko lah. Zinchenko lebih bagusnya untuk opsi nyerangnya kalau gue bilang, Enggak, bukan untuk Zinchenko opsi lebih bertahan. bagus dijual. Kenapa kok harus dijual, Coach? Gue setuju Ya, tapi jelek. Kan ada persaingan di sisi kiri, Coach. Enggak, dia emang jelek. Definitely bukan level Arsenal. Dia udah banyak diberi kesempatan, terlalu banyak blunder. Terutama pas transition. Transisi. Iya, Kehilangan jelek posisinya banget. sering banget. Oke. Jadi berantakan di sisi back Jadi kiri. mau kasih kesempatan apa lagi? Kalau gue bilang Zinchenko jual, dan bahkan Kiwior pun juga jual. Dan kalau gue pikir soal si Zinchenko ya emang dia beberapa kali tetap jadi dianggap sebagai tim lawan, itu malah jadi target kalau gue bilang. Nah, Dia jadi iya, target serangan, betul, kirimnya betul. ke Zinchenko, kirimnya ke Zinchenko, mulu, dan oke. itu terlalu costly lah untuk tim yang bersaing untuk juara. Arsenal udah 2 musim berturut-turut, mereka ngebuktiin mereka bisa loh untuk nyaingin untuk jadi juara. Tapi kalau tetap punya pemain kayak begitu terlalu berbahaya untuk di keep menurut gue. Jadi untuk Zinchenko dan Kiwior atau Tierney sekalipun, 3-tiganya ini bisa dijual kalau menurut gue, karena Arsenal pun juga Iya, punya benar. Timber pun juga di awal musim lalu dicobanya bukan Main di sebagai back kiri tengah, juga. main Back sebagai kiri. back kiri, tapi kemarin di laga persahabatan dimainin sebagai back tengah. Jadi gue ngeliat emang kayaknya musim yang akan datang ini Arteta akan memiliki banyak back yang fleksibel, istilahnya dia bisa main sebagai full back tapi bisa juga sebagai center back. Sebenarnya Tapi masalah harus Arsenal bersihin itu bukan di belakang, Masalahnya di di mana, depan. Iya, belakangnya solid. Iya, solid. masalahnya di depan. Jadi untuk gue sih, ya ini pasti Abrar lagi bahas pemain belakang, enggak, yang kita harus pemain depan. Oke, kalau pemain depan
Siapa nih kalau kira-kira yang Ya dibutuhkan? butuh striker yang Butuh jelas. striker. Definitely butuh striker. Kalau lu punya striker, let's say Osimhen atau Vlahovic, Havertz bisa turun ke belakang. Minimal lu punya pemain kreatif di tengah dua. Oke. Di belakangnya bisa Rice party, oke, atau bergantian atau rotasi whatever lah. Rice juga lu bisa geser ke depan di posisinya Havertz. At least lu punya banyak pilihan. Tapi kalau lu ngandelin Ketia sama Havertz susah, nggak kemana-mana ini tim. Tapi ini ya, gue sebenarnya setuju Arsenal untuk mendatangkan striker, tapi gue agak mencoba untuk mengerti apa yang diinginkan oleh Arteta, dan menurut gue terkonfirmasi dari beberapa hari lalu dia ngasih press conference. Dia lebih pengen Arsenal yang untuk musim yang akan datang, gol tuh lebih harus bisa kolektif, nggak cuma datang dari depan. striker Dan doang. menurut gue itu agak bahaya juga sih. Tapi apakah itu resiko yang layak diambil? Itu kan Menurut gue layak tergantung untuk diambil sih. kualitas pemainnya. Nah, gol Trossard sekali-sekali kan Trossard main juga sering nggak bagus, iya kan? Nah, Martinelli nggak bisa diandelin. Lu praktis ngandelin si ya mungkin Havertz, let's say Havertz di depan, Bukayo Saka sama Odegaard. Iya. Jadi masih timpang Masih bahwa lu butuh salah satu alasan kenapa Arsenal nggak juara ya karena Arsenal nggak punya striker. Oke. Ini berbicara tentang lini depan nih. Arsenal mencoba menggait Leroy Sané. Sané itu di City ya sampai dibuang nggak tahu ya ini Lu produk gosip gagal atau dari enggak. mana lagi Arsenal mau guide sana? Ada. Ada Sané. Iya, bener ada. Terus habis itu kalau di Munchen juga ya entah gimana kurang kalah saing sama Musiala juga. Ini mau dibeli sama Arsenal seenggaknya lebih baik kah dari Martinelli atau gimana? Posisinya kan beda. Iya. Dia kalau ya posisi Zirkzee mungkin yang sama gitu kan. Sané, Zirkzee, Gnabry itu bisa main di posisi yang sama gitu. Kalau Musiala kan totally different lah. Dia tuh lebih ke tengah walaupun lebih sering maju ke depan, ya, tapi lebih mainnya lebih di tengah lah. Kalau si ini kan murni winger ya seperti Martinelli. Kalau dia di compare-nya sama Martinelli ya cocok. Karena kan emang dia bisa main di kanan, bisa main di kiri. Tapi yang dibutuhkan kan lagi di kiri. Dan Sané bisa memberikan itu di posisi Tapi kiri. Gapsus juga bisa main dari kiri, gue bilang. Iya, Gapsus. Gapsus mending disulap jadi starter di kiri. Iya, makanya Tapi kenapa konsistensi gimana Coach Gapsus? Iya, at least lebih bagus daripada Martinelli. Tapi Martinelli, Sané ini sosok yang dibutuhkan nggak menurut lu Coach? Tergantung harga. Tergantung harga juga. Tapi oke lah ya. Kalau harga 40-an oke. Oke. Kalau harga 80-an enggak. Mahalan. Walaupun ini menurut gue susah banget sih ya, dan hampir nggak mungkin terjadi lah. Walaupun ada infonya kan kemarin tuh dari salah satu media yang cukup reliable, tapi kan ada faktor company juga yang kelihatannya pengen kerja sama si Sané ini sebagai mantan rekan bersama di Manchester City, dan kelihatannya dia pengen punya sosok Sané ini masih sosok yang penting gue bilang di musim lalu bersama Munchen. Tapi kalau untuk ngomongin soal prospek dia ke Arsenal, gue sih setuju aja kalau seandainya Arsenal punya cara untuk mendatengin dia. Kenapa gue bilang kayak gitu ya, karena tadi kita lihat juga statistiknya dengan perbandingan sama Martinelli. Angka golnya itu hampir udah 2 digit bahkan ya, angka asisnya di bawah 2 digit, tapi itu udah angka yang banyak banget untuk seorang winger. Dan kalau gue ngeliat dia bisa main di kiri dan di kanan, itu bisa menambal at least Saka nggak overuse lagi kayak 2 musim belakangan, karena Saka ini terlalu banyak dimainin menurut gue, dan itu nggak bagus juga untuk dianya. Dan kelihatan sendiri Arsenal kalau ngelakuin rotasi Saka diganti atau siapapun yang lini depannya diganti, itu kan levelnya jauh banget. Yang terutama Saka lah. Kalau Saka lagi dicadangin tuh levelnya kualitasnya Arsenal beda banget kualitasnya, nggak menggigit mainnya. Jadi kalau ada pemain sekali Sané, dan mereka gua ngerasa sih harusnya musim ini harusnya ruthless ya, dalam artian kalau pemain nggak perform lagi tendangin aja tuh. Ada si Nelson. Habis itu di lini tengah Vieira segala macam, Arsenal harusnya ruthless kalau mereka pengen punya ambisi untuk jadi juara. Dan menurut gua jawabannya kalau mau ruthless ya Leroy Sané sekalian kalau mau jadi juara sih. Oke, tadi Sané ya, kira-kira Mas Aryo setuju Sané atau mungkin ada opsi lain? Iya, kalau menggantikan Martinelli ya gue lebih milih Sané lah. Kalau lo bisa punya opsi mendatangkan dia untuk menggantikan Martinelli, ya gue lebih milih Sané gitu. Karena kan ya tadi tuh dia bisa nawarin di sisi kanan, di sisi kirinya juga lo butuh penggantinya Martinelli yang bisa tampil lebih konsisten. Ya Sané ya akan jauh lebih konsisten lah dibandingkan si Martinelli. Decision makingnya jauh lebih bagus dibanding Martinelli. Martinelli speednya oke gitu, cuman kan kapan lo harus nekuk ke kanan, kapan lo harus mulai belokin bolanya tuh kapan, dia kan kadang-kadang keterusan tuh ke sisi kejauhan gitu kan, terlalu lebar gitu. Orang udah backnya udah balik lagi, kadang-kadang keputusannya tuh nggak tepat gitu. Nah Sané jauh lebih oke dari sisi itu, makanya kenapa si Gapsus ya, nah akhirnya bisa ke tengah lagi kan. Kalau kemarin berapa kali dia harus nambel posisi Martinelli, ya di sini lo bisa tetap mainin dia di posisi idealnya dia di tengah. Kita tunggu. Tapi sebelumnya juga ada 2 nama pemain yang coba diincar oleh Arteta nih. Merino, satu lagi Fabian Ruiz. Wah, ini pemain Spanyol Connection coba didatangkan oleh Arteta. Dari 2 nama ini yang memungkinkan siapa? Merino berat ya, sudah ditolak kayaknya ya. Merino
Tetap ada kemungkinan sih mungkin ya karena tapi ya Merino-nya sendiri mungkin keputusannya apakah dia berani untuk balik ke Liga Inggris lagi itu jadi pertanyaan. Gue sih lebih realistis dan gue lebih sukanya ya Fabian Ruiz. Kenapa gue bilang dia lebih realistis? Karena di PSG sama si pelatihnya Enrique udah nggak jadi pilihan utama lagi juga. Musim lalu cuma main total belasan kali. Dia juga kebanyakan mainnya di Coupe de France. Dalam artian itu setara kayak FA Cup atau Carabao lah ya. Jadi menurut gue kalau dia mau ngincar si Fabian Ruiz itu jauh lebih realistis. Walaupun Fabian Ruiz bagusnya ya emang cuma di hajatan bola Eropa kemarin doang, di Liga nggak terlalu sebenarnya menurut gue. Gimana Coach Fabian Ruiz? Bener, gue setuju. Mending lu nggak usah beli siapa-apa, lu fokus ke beli striker yang lebih mahal. Sama lu butuh pemain kreatif, Havertz oke lah. Kalau ada pemain kreatif sama pelapisnya Bukayo Saka. Itu lebih depan itu lebih banyak kebutuhan daripada belakang. Makanya gue kok incer Merino sama lu kecuali Partey pergi ya. Kecuali Partey cabut kalau ya Partey mungkin. cabut paham gue. Tapi enggak. depan justru lebih banyak lu butuhkan. Itu yang gue nggak ngerti Arteta ini. Begitu banyak chance yang mereka create di musim lalu tapi outputnya nggak jadi gol itu kan Iya, itu kan betul. yang dibutuhin Arsenal kan Iya. untuk bisa ngalahin City karena kan dia selalu di posisi yang lu nyiptain peluang terus, lu mainnya energik terus Tapi gol nggak ada. tapi end produknya tuh nggak selalu Susah cetak gol. bagus itu. Jadi Arteta tuh ingin membutuhkan semua pemain bisa mencetak gol. Iya, kolektivitas itu Tapi tuh. striker juga nggak ada nih, Jal. Kan bingung ya, kurang gitu ya. Udah kita tunggu aja. Nah sementara kiper juga diincer nih ya, Ramsdale. Nah ini mau dilepas nih. Ini gimana ke Ramsdale? Kalau dilepas Raya, pelapisnya siapa Mas Aryo? Siapa Oblak. aja lah. Bisa Oblak levelnya gila juga harus. Masih dibutuhkan nggak sih Ramsdale? Enggak lah. Udah ya, lepas sih. Ya mungkin 11-12 sama Raya gitu. Cuman berapa kali dikasih kesempatan kemarin ternyata menakutkan juga ya ketika Ramsdale main kan. Ada beberapa keputusan yang salah yang dilakuin. Itu gue rasa bahaya kalau Arsenal tetap memainkan dia gitu. Gue sih lebih safe dengan David Raya. Walaupun bukan pilihan yang ideal juga, tapi paling enggak semusim dia udah tampil di situ. Salah satu outputnya juga menjadi komposisi defense yang terbaik juga, menjadi salah satu di situnya. Ya gue rasa. Iya, tapi di pertandingan penting banyak blunder. Iya, ada juga lah blundernya. Tapi Ramsdale dari sekian dikit Enggak, pertandingan Ramsdale sih enggak. Ramsdale harus jual. Harus jual, setuju ya. Raya bertahanin berarti. Ya buat Ramsdale-nya sendiri. Dia kalau mau berkembang dia harus main. Oke. Jadi buat bukan hanya buat Arsenal, buat Ramsdale-nya sendiri dia harus dijual. Kira-kira pemain atau kiper yang didatangkan siapa? Yang Oblak. nganggur. Oblak. De Gea masih juga nganggur. masih nganggur, Iya kan? tapi nggak gaji kayaknya nggak mungkin. Dia untuk Arsenal gaji segitu enggak. Habis lah. Oblak sih kalau gue bilang. Jangan Oblak ya bisa ya. Langsung Oblak bisa ntar bersaing ujungnya Raya juga kalah Oblak yang jadi pemain inti. Jago Kan banget lu harus Oblak. bersaing. Iya. Iya kan? Dan Champions juga pula kan ngejar Iya. target segala macam ya. Oblak tuh jawaban untuk untuk lu ngejar bersaing di Premier League, bersaing di Champions League atau FA Cup sekalipun ya lu butuh pemain kayak gitu karena sayang banget lah kalau Arteta dan Edu mikirnya oke kita tunggu dulu pemain yang tepat dengan harga yang tepat tapi lu kalau ngelakuin kayak gitu lu menyia-nyiakan pemain yang usianya lagi prime-nya gitu, lagi menjelang prime ya kayak Saka lagi bagus-bagusnya, Odegaard juga lagi bagus-bagusnya. Kalau lu masih nunggu 1-2 tahun lagi apakah momentumnya masih sama kayak 2 musim sebelumnya Arsenal bisa bersaing sama City? Karena bersaing sama City ya lu butuh keempat ini usaha ya, bener yang ya? ekstra banget lah kalau untuk bersaing sama City. Bahkan Arteta ditanya apa resep lu untuk jadi juara musim depan nih? Menang 38 game, 114 poin. Itu pun kalau bisa 114 poin bisa aja kalahnya selisih gol kali kalau sama City untuk saingan sama City karena mereka sekuat itu. Jadi menurut gua emang ini harus jadi musim yang pembuktian bagi Arteta lah. Karena fans Arsenal pun juga kalau sampai Arteta nggak juara lagi musim depan, aduh, ngeri sih menurut gua prospeknya kalau sampai terjadi lagi. Fans Arsenal dengerin kata coach ya. Kiper butuh, Ramsdale lepas aja, jangan Oblak dibeli. Kita butuh pelatih baru. Sekalian. Arteta bagus loh coach. Alah, lu kayak lu sering nonton aja. Lu nonton Milan aja kagak lu tim lu sendiri mau bahas Arsenal lagi. Ya udah. Ini Oblak nih kalau mungkin datang gitu kan. Ini menjadi skema jangka panjang apa jangka pendek? Usianya kan juga udah ya 31 ya. Kiper itu Tapi masih kiper sampai bisa. 34 masih bagus. Iya, 35 tuh masih oke kiper. Buffon sampai 40. 40 kali. Mana pekain kalau itu. Kali kan seri. Ya 35 masih oke lah kalau kiper. Oke, untuk persaingan menurut lo yang kiper utama siapa? Ya Oblak kalau Oblak atau Raya? datang nggak selesai Raya. Kiper utama Oblak atau Raya? Ya Oblak. Ya Oblak lah. Oke. Nah, ini ada satu pemain lagi yang sudah keluar dari Arsenal nih dan sudah juara juga bersama klub barunya. Ini si Saka ya. Saka. Yes, katanya ini sebuah kemajuan keluar dari Arsenal. Emang kebetulan aja kah juara bersama Leverkusen dan
pantaskah dia mengatakan bahwa keluar dari Arsenal sebuah lompatan yang bagus? Kalau acuannya trofi ya mungkin iya. Juara Liga ya iya, karena dia bisa menjadi juara Liga ya, walaupun di Bundesliga gitu kan orang masih anggap di bawah lah dibandingkan Premier League gitu. 3 atau 4 sekarang ya? Jerman ke Kalau rank secara apa nih? Koefisien sih 2. Itali kan masih nomor 2. Nomor 1 ya. Nomor 1 itu? Enggak 2, Ya, tahun La lalu, Liga tahun lalu. Oh, La Liga Liga juga. turun kemarin ketiga. Kalau nggak salah Bundesliga 4. Ya pokoknya dia 4 besar Empat lah ya. 4 besar. 4 besar. Tapi ya gue ngeliat permainan dia di 2 musim terakhir sih emang lebih bagus. Maksudnya lebih stabil ya. Kan di musim terakhir bersama Arteta kan dia posisinya lebih advance ke depan dikit lah ya. Bukan lagi sebagai seorang gelandang bertahan yang tukang pukul orang, tukang tackle, tukang koleksi kartu. Itu kan udah nggak dia tunjukin di musim terakhirnya bersama Arsenal. Ternyata dia bisa juga untuk nawarin itu lebih maju ke depan. Tapi ketika defense dia bantu di sisi kiri yang ada keseimbangan itu. Makanya kan kenapa Arsenal butuh back kiri yang bisa melakukan itu ya karena kepergian Saka juga. Tapi di Leverkusen dia menjadi tokoh yang sentral banget untuk Leverkusen. Hampir semua dia memerankan bawa bola dari bawah, menjadi pemain yang mutus serangan juga dari depan, menjadi pemain yang selalu merangkul pemain-pemain yang lain walaupun dia baru datang juga ke situ. Jadi emang sosoknya penting banget sehingga ya kalau dia bilang 2 langkah ke depan, kalau dia akhirnya bisa mendapatkan trofi 2 ya, double trofi kan, DFB Pokal sama Bundesliga ya, jadi ya wajar aja sih kalau dia ngomong gitu, kalau kaitannya trofi ya. Iya. Tahun ini, Ya. tahun depan nggak tahu. Gimana coach menurut lu coach? Kok tolak ukurnya lah trofi? Tahun depan Munchen lagi juara. Iya, ya dia boleh ngomong gitu itu hak dia. Cuman kalau lu ngikutin Bundesliga dan itu, ya gue nggak heran dia perform di ini pemain punya visi. Cuman lambat untuk IPL terlalu lambat. Kalau di Bundesliga ya kayaknya survive aja. Oke. Kalau lu Zan? Gue ngelihat dia ya agak menyayangkan sih ya, karena status dia terakhir di Arsenal kan kaptennya Arsenal, dan statusnya dia ngomong kayak gitu. Dan kita harus ingat juga di musim terbaik dia bersama Arsenal, which is di musim terakhirnya, itu kan dia termasuk pemain yang udah hampir dibuang juga sama Arteta. Dikasih kesempatan lagi 1 kali lagi untuk ngejalanin musim, dan akhirnya dia perform dan akhirnya ngejalanin musim yang bagus, hampir juara. Sampai akhirnya dia mutusin untuk pindah. Menurut gua agak sayang aja sih dia ngeluarin kalimat kayak gitu, karena mungkin bisa jadi dia hubungannya sama Arsenal jadi agak berasa gimana gitu. Dia nganggap ini kan selalu jadi hal yang troll sebenarnya. Kayak pemain-pemain pindah dari Arsenal pasti dapat trofi. Itu pemain-pemain kan trollnya kayak gitu tuh dulu pasti. Tapi kalau untuk keluar dari seorang kapten lu sendiri ngomong kayak gitu, menurut gua agak menyakitkan aja sih. Gua menyayangkan dia ngomong bukan cuma lompatan 1 langkah tapi 2 langkah sekaligus untuk Arteta si Xhaka pindah dari Arsenal. Ya tapi lu harus ingat juga dong apa yang dilakuin sama Arteta dan Arsenal sampai ngejagain lo, sampai dia sempat disorakin satu stadion pas ganti. Itu menurut gua agak menyayangkan aja komentar dia ke Arsenal. Ini berarti membuktikan bahwa Arsenal musim depan harus juara Premier League dan harus meraih trofi yang bergengsi ya. Tunjukkan kepada Saka. Oke, ini masih soal pemain dan pasti ada kaitannya tentang bursa transfer. Kita akan membahas bursa transfer setelah kita DPI. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.